Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Winata dari Prodi BGSD dengan mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAJ MSI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segala potensi nalar, rasa, dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun, berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan. Wahyu Allah yang terbentang dalam alam geografis dan sosial budaya Arab akan ditangkap oleh Nabi berkebangsaan Arab dan dibesarkan dalam tradisi intelektual Arab. Otomatis akan menjadi wahyu yang berbahasa Arab lengkap dengan kultur Arab pada masa wahyu difirmankan. Contohnya, Al-Quran sangat dipengaruhi oleh kultur Arab. Nabi Muhammad SAW karena ia diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berkebangsaan Arab. Namun, seiring berjalannya waktu dan ruang, wahyu akan menyesuaikan dengan keadaan budaya pada suatu tempat dan waktu tertentu sehingga munculnya keberagaman corak pemahaman agama. Contoh implikasi corak keberagaman. Pada masa klasik, pembagian Dar al-Islam dan Dar al-Harb al-Kufr tentunya sangat tepat dan sesuai dengan kondisi saat dunia masih dipenuhi dengan konflik antara umat Islam dengan pemeluk-pemeluk agama lain di bagian dunia yang lain. Namun, di era globalisasi, ketika dunia menjadi semakin mengecil bagaikan sebuah desa kecil, ketika manusia semakin menjadi arti penting perdamaian, maka term-term Dar al-Islam dan Dar al-Harb al-Kufr sudah tidak sesuai lagi seperti persatuan masyarakat Indonesia yang beragam keyakinan melawan penjajah. Hadis Nabi SAW mengenai isbal yang dibenci Allah karena pada zaman Nabi, orang-orang sombong memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Berbeda dengan masyarakat zaman sekarang yang menunjukkan kesombongannya dengan cara yang berbeda. Alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman terjadi karena dua hal dominan yang mempengaruhi sistem kehidupan dan sistem sosial masyarakat, yaitu dari budaya dan agama. Suatu ajaran agama harus menyesuaikan dengan budaya yang berlaku di suatu tempat agar diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang tinggi. Tentulah agama Islam sebagai agama yang asing di Indonesia harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia yang sangat dihormati dan dilestarikan sejak lama. Sejalan dengan itu, muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya kita mampu memosisikan diri terkait dengan hubungan agama dan budaya lokal? Hendaknya kita memosisikan keduanya secara proporsional. Jangan sampai kita hanya mengakui nilai-nilai agama sebagai satu-satunya konsep yang mengarahkan perilaku tanpa peduli pada nilai-nilai budaya lingkungan sekitar. Sebaliknya, jangan pula kita hanya berpaku pada budaya dan tradisi tanpa pertimbangan yang bersumber dari agama. Sumber mengenai pribumisasi Islam. Dari sumber historis, istilah pribumisasi Islam diperkenalkan oleh Gus Dur Ki Haji Abdurrahman Wahid sebagai alternatif dalam upaya pencegahan praktik radikalisme agama. Penghargaan Gus Dur terhadap metamorfosis Islam Nusantara yang menempatkan Islam secara kontekstual sebagai bagian dari proses budaya. Kalau boleh disadari, meskipun sedikit terlambat, tempo itu dapat ditempatkan sebagai cara pandang futuristis Gus Dur perihal Islam Indonesia ke depan agar tidak terperangkap dalam radikalisme dan terorisme. Contoh alkulturasi agama dan budaya dilakukan Wali Songo. Wayang sebagai media dakwah. Setelah agama Hindu, Buddha dan Islam masuk ke Jawa, wayang menjadi salah satu alat menyebarkan agama. Wali Songo juga menggunakan wayang sebagai media dakwah. Karena itulah kemudian muncul nama lakon dan cerita yang disesuaikan dengan agama Islam. Seperti layang Kalimosodo yang mengajarkan kalimat syahadat, atau para tokoh punakawan yang merupakan penasihat Pandawa dan membawa misi agama Islam. Jika dibandingkan dengan cerita Pandawa dari India, maka tidak akan ditemukan lakon-lakon punakawan. Sumber sosiologi. Penduduk pribumi tampaknya tertarik dengan agama baru tersebut karena beberapa hal, antara lain prinsip egalitarian atau kesejajaran manusia pada satu sisi,
dan corak sufistik yang mewarnai Islam yang dibawa oleh para dai imigran tersebut. Pada sisi yang lain, ketertarikan tersebut semakin bertambah ketika ajaran-ajaran moral tersebut telah disederhanakan dan diformulasikan dalam budaya lokal sedemikian rupa sehingga tampak sebagai nilai-nilai yang telah diakrabi bangsa Indonesia kala itu. Ajaran tentang kesamaan derajat yang dibawa Islam tentu menarik kalangan pribumi, terutama di kalangan yang selama ini hidup dan strata atau kasta rendah yang sering menjadi objek eksploitasi oleh kasta di atasnya. Pada sisi lain, corak Islam sufistik juga menarik perhatian penduduk pribumi karena adanya titik-titik persamaan dengan kepercayaan dan agama mereka. Islam sufistik yang syarat dan ajaran moral dan kontemplatif tidak begitu asing bagi tradisi masyarakat setempat. Itulah sebabnya Islam bisa diterima secara adil, damai oleh penduduk pribumi atau setidaknya bisa hidup berdampingan dengan agama lain selama berabad-abad. Teologis dan fisiologis. Secara teologis, tauhid bukan sekedar pengakuan atau persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi pemaknaan terhadap tauhid melampaui dari sekedar pengakuan atas eksistensinya yang tunggal. Jika kita tarik pemaknaan tauhid dalam ranah realitas, ciptaan atau makhluk, maka tauhid berarti pengakuan akan pluralitas atas selain dia atau makhluknya. Hanya dia yang tunggal dan selain dia adalah plural. Secara filosofis, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagaman. Dalam paradigma sufistik, agama memiliki dua wajah, yaitu aspek esoteris atau aspek dalam dan aspek eksoterik atau aspek luar. Oke, dari kesimpulannya tersebut adalah satu, integrasi nilai-nilai syariat Islam ke dalam budaya Indonesia. Mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam budaya lokal adalah satu cara. Ini melibatkan harmonisasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal, sehingga nilai-nilai agama dapat diterapkan secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, implementasi nilai-nilai ajaran Islam oleh warga Muslim. Membumikan Islam juga melibatkan praktik nyata oleh warga Muslim. Ini termasuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari, seperti beribadah, berakhlak baik, berkontribusi positif pada masyarakat. Yang ketiga, pendidikan agama Islam untuk generasi penerus. Membangun pemahaman yang kuat tentang Islam pada generasi muda sangat penting. Pendidikan agama Islam yang berkualitas akan membantu membumikan nilai-nilai agama dan memastikan kelanjutan praktik keberagaman. Yang keempat, harmonisasi antara high tradition dan low tradition. Islam memiliki dua dimensi. High tradition, ajaran yang bersifat mutlak dan terdapat dalam teks suci, dan low tradition, ajaran yang berinteraksi dengan realitas sosial. Membumikan Islam berarti menggabungkan kedua dimensi ini dengan bijaksana. Yang kelima, konteks keindonesiaan. Dalam konteks Indonesia, Islam harus diartikulasikan dengan memperhatikan keberagaman masyarakat. Ini melibatkan dialog antara berbagai tradisi keagamaan dan budaya, serta menghormati pembedaan. Yang keenam, peran ulama dan pemimpin agama. Ulama dan pemimpin agama memiliki peran kunci dalam membumikan Islam. Mereka dapat memberikan panduan dan memfasilitasi dialog antar berbagai kelompok. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.